Hi guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Come on, let's clap our hands. Let's praise Jesus. Come on. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now
you're the sun, your glory eternal never stops. Giving all you got, creation keeps singing. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. Nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. We give you praise, Jesus. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We give you all the praise. Let's go. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you. We're grateful, oh God, because your love, Jesus, is stronger than 1,000 seas. Come on, let's celebrate the love of Jesus. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. Come on, let's sing this one more time. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power can stand in the way. Oh, your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love,
with faith. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. Sing how great, How great, sing how strong, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. come on, sing your love. Your love, higher than the heavens, stronger than the thousand seas. Your love, Sing your love, your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. How great, how strong, how awesome is our God. sing I stand. In awe of the never-failing love of Jesus. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. Come on, let's worship. Thank you, Lord, for your love is unfailing. Your love is stronger than 1,000 seas. In all seasons of our lives, Kau yang kuatkan kami, Tuhan. Come on, let's worship Him. Love that makes me Come on, let's sing this. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sing. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Thank you, Jesus. Karena Engkau Allah Immanuel. Engkau penyedia buat kami, Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kami, Tuhan. Kasih-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kami serahkan segala pujian penyembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya?
I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat, kondisi yang oke, semuanya siap dengar firman Tuhan. So sit upright di posisi yang paling enak, posisi yang dimana kita bisa honor Tuhan, gak sambil tiduran, gak sambil buat yang lain, karena kita mau fokus sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. So sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik, dan sebentar kami mau mulai belajar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkati kami, pimpin kami, urapi kami, agar kami bisa mengerti firman dengan baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Berapa banyak ya teman-teman yang pernah ngalamin rasanya waktu kita tuh kurang. 24 jam tuh rasanya kurang. Kayaknya tahu-tahu habis aja. Tahu-tahu udah seminggu aja. Tahu-tahu udah sebulan aja. Teman-teman pernah ngalamin kayak gitu nggak? Waktu kayaknya habis. Kayak rasanya nggak cukup. Terus kayak waktu tuh misalkan udah habis kayak buat sekolah. Kita udah habis buat ngerjain PR. Kadang kita merasa, kapan ya aku me time? Kok kayaknya waktuku selalu kurang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kurang waktu sama teman. Kurang waktu untuk ini. Kurang waktu untuk itu. Jadi kita pernah merasa biasanya kayak waktu tuh kurang. Atau misalkan uang jajan sekian, kok kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang banyak. Masih pengen keperluan ini, masih pengen beli ini, pengen makan itu, kayaknya kurang. Dan juga tenaga teman-teman. Siapa yang suka capek? Kayak dikit-dikit, aduh capek ya. Kayaknya hari ini tenaga udah habis. Rasanya tenaga tuh udah kayak limited dikit banget gitu teman-teman. Nah, terkadang waktu kita ngalamin waktu, uang, tenaga kita nggak cukup sedikit, kita ngalamin kayak ini kurang. Dan apa yang terjadi? Terkadang kita jadi orang yang egois. Kita jadi orang yang nggak mau berbagi dengan orang lain. Kita jadi orang yang ya udah kita sebisa mungkin pokoknya pakai untuk keperluan kita sendiri. Tapi teman-teman, kabar baiknya adalah gini. Waktu yang udah Tuhan kasih buat kita itu cukup. Uang jajan yang kita terima itu juga yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Dan tenaga yang kita punya pun juga cukup untuk kita semua. Kenapa? Karena Tuhan sudah provide semuanya. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan dan Dia yang tahu apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Kita punya waktu ya 24 jam ya 24 jam. Kita punya uang jajan sekian ya sekian. Kita punya tenaga ya segitu. Tapi kabar baiknya, apa yang kita punya semuanya cukup teman-teman. Walaupun kadang kita merasa kurang, tapi cukup. Dan Tuhan yang sanggup untuk bisa mencukupkan, membuat semuanya cukup teman-teman. Jadi waktu kita merasa kayak waktu kita kurang, uang kita kurang, atau misalnya tenaga kita kurang, ada satu hal yang kita bisa belajar sama-sama adalah untuk kita bersyukur pada Tuhan dan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang bisa membuat mujizat sehingga terasa kayak semuanya cukup buat kehidupan kita. So, untuk kita bisa ngerti lebih lagi, let's dig into our Bible. Kita buka firman Tuhan sama-sama yuk, John 6:8-13. Ini cerita tentang keajaiban 5 roti dan 2 ikan. Jadi pada saat itu Yesus datang, Yesus buat mujizat, orang berbondong-bondong datang, semua orang mau lihat. Firman Tuhan berkata kalau sekitar ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuannya. Which is orang tuh banyak banget. Nah, sampai satu titik di tempat yang remote, nggak ada toko di sekitarnya, benar-benar remote area, di tempat yang nggak ada apa-apa sekitarnya. Yesus bilang, orang-orang ini belum makan nih. Terus dia suruh muridnya, yuk provide mereka makanan. Hah? Yang benar Yesus, gimana cara provide makanannya? Karena ini 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan. Bahkan salah satu muridnya bilang, bahkan gaji 6 bulan aja itu tidak cukup untuk bisa biaya semua. Dan itu pun makannya kecil banget, benar-benar dikit semuanya. Nah, kesannya kayak apa yang mereka punya tuh ya nggak punya apa-apa nih. Tapi sampai satu titik, Andrew, Simon Peter's brother, dia bilang ada satu anak, dia punya bekal. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini kita mau belajar sama-sama teman-teman. John 6:8-13.
Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brothers, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Apa artinya 5 roti 2 ikan yang kecil ini untuk 5.000 orang? Misalkan teman-teman, aku punya biskuit cracker segini teman-teman. Kira-kira untuk bisa kasih makan orang sampai kenyang ini bisa buat berapa orang? 1, 2, 3, 10? Kayaknya 10 aja kayaknya nggak mungkin kenyang ya teman-teman. Bisa bayangin kalau misalkan ini ilustrasi ini menunjukkan 5 roti 2 ikan itu sedikitnya segini buat dipakai 100 orang. Itu makanya kayak kecil semuanya cuma dapat air kayak cuma berasa doang tapi nggak berasa kenyang sama sekali. So secara mata manusia, secara ukuran manusia kayaknya nggak cukup deh. Tapi ini menjadi respon Yesus. Ayat ke-10. Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in the place and sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they want. Mereka disuruh duduk, Yesus mengucap syukur, dan 5 roti 2 ikan itu didistribusikan dan orang bisa ambil sebanyak yang mereka mau. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the piece of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Tadi 5 roti 2 ikan mana bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi mujizat Yesus terjadi. Udah kasih makan 5.000 orang laki-laki dan termasuk perempuannya. Semuanya makan sampai kenyang dan masih ada sisanya teman-teman. Artinya apa? Yesus sanggup bikin mujizat. Yesus bisa membuat apa yang ada di tangan kita itu bisa cukup untuk kebutuhan semua orang sekitar kita. Apalagi kalau misalkan ngomong cuma diri kita sendiri. Apa yang ada di tangan kita, Tuhan Yesus sanggup membuat itu cukup untuk kita semua. Setiap waktu yang kita punya, setiap uang, resources yang kita punya, setiap tenaga yang kita punya. Walaupun kelihatannya limited, tapi Tuhan Yesus yang sanggup buat mujizat untuk bisa membuat itu semua cukup untuk hidup kita. So, dari ayat ini, ada 3 hal yang kita bisa belajar dari ini semua untuk kita bisa mengalami pencukupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Are you guys ready? 3 things. The first thing is appreciate what you have. Kita mulai dengan kita mengapresiasi atau kita menghargai apa yang kita punya. Di ayat yang ke-9, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Murid Yesus bilang, apalah artinya ini untuk 5.000 orang? Nggak ada artinya. Tapi di mata Yesus, apa yang kecil, apa yang terbatas itu punya nilai teman-teman. So appreciate every little things. Bahkan Yesus bukan cuma appreciate itu, tapi dia mengucap syukur atas apa yang ada. Dan mujizat bisa terjadi mulai dari waktu Yesus mengucap syukur. So, what you have? Money, time, your energy, your talents. Sekecil apapun itu. Tapi kalau kita appreciate itu semua, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dimultiplikasikan. Menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita dan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. So don't underestimate small things. Teman-teman, kalau misalkan ngomong soal money, kita cuma punya uang sedikit. Ya udah, kita bersyukur sama Tuhan. Kita punya time, kita udah 24 jam sehari, potong tidur, potong sekolah, potong bikin PR, potong ngeles, potong bikin house chores maybe, atau ada tugas-tugas lain. Kita punya me time, kayaknya dikit banget ya, rasanya kayak udah capek, tapi kita cuma punya waktu istirahat untuk kita diri sendiri, untuk main dikit banget. Tapi appreciate little things. Talents, mungkin kita merasa kita punya talents, bisa nyanyi, bisa sport, bisa kita menggambar, mungkin masih kecil, mungkin kayak belum sejago yang lain, tapi kita appreciate every small things dalam kehidupan kita. Waktu kita appreciate ini akan menjadi sesuatu yang start untuk kita bisa mengalami multiplikasi Tuhan. Dan kita akan mengalami ini akan berkembang,
dan diri kita akan fulfill, dan bahkan bukan cuma hanya diri kita, tapi orang-orang sekitar kita juga akan mengalami berkat Tuhan. So, the first move is appreciate what you have, what we have, teman-teman. Dan yang kedua, apa yang kita bisa belajar adalah share what you have. Orang, kalau dia bisa punyanya terbatas, misalkan aku cuma punya kayak gini, cuma bisa satu punya ini, dan aku nggak punya yang lain lagi, orang tuh cenderung adalah buat dia bisa keep it for himself, dan pokoknya nggak mau bagi-bagi, karena punya aku terbatas. Tapi di firman Tuhan tadi digambarkan kayak gini, kalau waktu itu dibagi-bagikan, tahu-tahu ini masih ada aja, tahu-tahu cukup aja, tahu-tahu bahkan berlimpah. Kenapa? Waktu kita mulai membagi apa yang kita punya. Verse 11. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. And he did same with the fish. Even though we have needs, don't be stingy. Jangan kita pelit dengan waktu kita, jangan kita pelit dengan uang kita, jangan kita pelit dengan talents kita, jangan kita pelit dengan tenaga kita. Contoh, jangan kita pelit dengan uang kita, walaupun kita punya uangnya nggak banyak banget gitu, tapi terbatas. Tapi kita bisa set beberapa bagian, misalkan 20% atau 25% untuk kita bisa bagi berkat ke teman-teman kita. Kita bisa beli sesuatu, beliin buat bagi ke teman-teman. Itu namanya apa? Kita nggak menjadi orang yang pelit. Walaupun kita punya terbatas nih, kita bagi-bagi, kita traktir teman kita, bukan artinya kita selalu karena kita banyak duit. Tapi karena kita tahu, mujizat Tuhan bisa terjadi, pencukupan Tuhan bisa terjadi waktu kita belajar untuk bisa share apa yang kita punya. Apalagi soal time kita, mungkin kita merasa, aduh, aku cuma punya me time sejam. Habis itu teman aku ada yang nelpon, dia mau curhat, dia minta dengerin. Aduh, waktunya makin habis deh. Tapi teman-teman, waktu kita bisa kasih apa yang kita punya, walaupun sedikit, tapi itu bisa dimultiplikasikan. Kita akan merasa waktu kita selalu cukup dan kita bisa punya waktu untuk segala sesuatu. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk bisa share apa yang kita punya. Talents. Waktu kita misalkan sekolah lebih pintar, ada teman-teman kita yang butuh bantuan, kita bantu mereka. Jangan kita stingy, jangan kita pelit, karena kita merasa, aku mesti bisa kuasai semua buku pelajaran. Pokoknya aku mesti dapat nilai 100. Benar-benar karena kita benar-benar ambis buat bisa dapat nilai 100, kita benar-benar ulang lagi, review lagi, ulang lagi, review lagi. Padahal belum tentu waktu kita ulang review bisa masuk semuanya, yang ada kita pusing. Tapi waktu kita udah merasa cukup untuk belajar, pakai waktu kita untuk bisa ngajarin teman kita, untuk bisa tolong teman kita yang butuh untuk ditolong. So don't be stingy with your talents. Kalau kita pintar, teman-teman kita lebih mudah untuk bisa memproses pelajaran. And so many things. So share what you have. Even though we have needs, kita bagi-bagi teman kita, bukan dia kita uangnya berlimpah banget gitu. No, kita bagi-bagi, kita kasih waktu kita untuk bisa tolong teman kita, dengerin teman kita. Bukan artinya kita punya all the time in the world. No, tapi even though we have needs, don't be stingy. Karena kita tahu apa yang terbatas ini, waktu kita belajar untuk share, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan akan tambahkan apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan. So, yang pertama tadi appreciate what you have. Yang kedua adalah share what you have. Dan yang ketiga, manage what you have. Di ayat yang ke-12, when they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So teman-teman, kita pun juga perlu belajar waktu kita udah ngalamin Tuhan cukupkan kita, Tuhan tambahkan berkat, Tuhan multiplikasi, Tuhan cukupkan waktu kita, Tuhan cukupkan uang kita, Tuhan cukupkan tenaga kita, talents kita ngalamin makin pintar, kita mengalami makin diberkati, kita mengalami makin waktunya makin cukup. Kita perlu manage apa yang kita punya. So teman-teman bayangin kalau roti-roti yang sisa itu dan ikan-ikan sisa itu dibiarin gitu aja, itu akan menjadi sesuatu yang wasted, menjadi sesuatu yang terbuang.
Berapa banyak dalam kehidupan kita, waktu kita terbuang, uang kita terbuang, talent kita terbuang, tenaga kita terbuang, waktu kita tidak manage dengan baik. Waktu kita mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita pun mengalami pencukupan Tuhan dalam kehidupan kita. Don't forget to manage what you have. Biar kita nggak buang-buang waktu, biar kita nggak buang-buang uang, biar kita nggak buang-buang energi. We are going to losing something that we don't manage. Apa yang bisa kita buat? Misalkan kita punya waktu, kita buat pakai schedule. Teman-teman punya smartphone, teman-teman bisa buat kalender. Coba schedule hari ini mau ngapain aja. Jangan cuman ngeflow gitu aja. Habis itu ya udah pokoknya hari sempat enggak lihat aja nanti. No, tapi belajarlah untuk buat schedule. Manage your time. Apalagi waktu kita punya uang, belajar dari kita muda, kita mulai itu. Misalkan kita dikasih uang 10. 1 buat apa, 2 buat apa, 4 buat apa, ini buat apa. Coba kita catat untuk kita bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi. Jadi jangan gini, uangnya habis, buat apa aja ya? Apa ya? Nggak tahu. Tapi kita coba untuk bisa buat budgeting, kita coba buat bisa track. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk manage dengan baik. Sounds so old, sounds so my parents. Yes, tapi kita belajar dari kecil, kita jadi steward yang baik, kita punya stewardship, kita punya tanggung jawab yang baik untuk kita bisa manage keuangan dengan baik. With our talents, kapan kita belajar, kapan kita main, manage dengan baik. Talents itself, kalau kita tidak disiplin, kita tidak kembangkan, akan menjadi sesuatu yang ya udah gitu aja dan tidak berkembang dan nggak jadi berkat buat banyak orang dan kita pun nggak ngalamin pencukupan Tuhan. So, I encourage you guys. Apapun yang di tangan kita, appreciate it. Apapun yang di tangan kita, belajar untuk share. Apapun yang Tuhan percayakan di hidupan kita sekarang, manage it well. Kenapa? Karena kita akan mengalami, waktu kita lakukan ini semua, kita akan mengalami pencukupan daripada Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Tahu-tahu cukup aja. Mungkin kita awalnya berasa terbatas, tapi tahu-tahu cukup aja. Waktu aku mempersiapkan marriage, kita punya uang terbatas. Kita mikir cukup nggak ya? Tapi waktu kita jalankan prinsip ini, kita appreciate everything we have, kita belajar untuk share, walaupun kita lagi nabung kawin, nabung untuk merit, tapi kita nggak jadi kayak pelit, nggak mau kasih orang, kita nggak mau berkati orang, pokoknya kumpul, tapi kita belajar untuk share. Dan kita belajar untuk manage dengan baik. Kita atur budgeting dengan baik. Ini contohku marriage. Dan kita terheran-heran. Dan kita sungguh kayak wow. Cukup. Bahkan ada lebihnya. Puji Tuhan. Kita bisa punya marriage yang baik. Punya marriage yang sesuai dengan apa yang kita dream kita. Yang sesuai apa yang of course dengan kemampuan kita. Tapi kita melihat apa yang kita anggap kayaknya kurang nih. Tapi akhirnya Tuhan cukupkan waktu kita lakukan ini dengan sama-sama. So aku percaya bukan cuma aku yang ngalamin. Tapi teman-teman pun di sekolah kalian, di keluarga kalian, di pertemanan kalian. Kakak mengalami ada pencukupan Tuhan. Kakak mengalami the breath from heaven. Breath from heaven maksudnya apa? Berkat yang tercurah dari Tuhan yang kita nggak tahu asal dari mana. Tahu-tahu cukup aja. Waktu kita bersyukur, appreciate apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Belajar untuk gak pelit, share. Dan kita belajar untuk manage apa yang kita punya dengan baik. So, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, pencukupan dalam kehidupan kita. Waktu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Dan aku berharap teman-teman belajar sesuatu. Sebentar kita mau selesaikan ibadah ini. Aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Come on. Berdoa Tuhan memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan juga kesehatan mereka jagai Tuhan. Dan juga keluarga mereka jagai Tuhan. Dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Beruntung dan jadi berkat buat banyak orang. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang
sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima kasih Tuhan, terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. So happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.